Pelatih Australia, Tony Popovich percaya diri jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 51 tahun tersebut mengakui duel menghadapi timnas Indonesia akan menjadi laga yang krusial bagi anak asuhnya. Anak asuhnya kini menghadapi fase krusial agar bisa meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Ex-pemain belakang Crystal Palace tersebut berharap pemainnya siap menghadapi timnas Indonesia yang sedang naik daun. Selain itu, Popovich sudah yakin sepenuhnya para pemain sudah siap secara mental dan fisik di 4 laga tersisa, termasuk lawan timnas Indonesia. Laga Australia lawan timnas Indonesia sendiri bakal digelar pada 20 Maret 2025 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kami telah melihat bahwa secara fisik dan mental, para pemain mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi sepanjang pertandingan dan berbagai momen, ujar Tony Popovich di laman Socceroos. Itu memberikan kami kepercayaan diri untuk lolos ke babak selanjutnya. Lanjutnya, Australia kini berada di peringkat kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Socceroos mengoleksi 7 poin dari 6 laga. Sementara di posisi pertama, ada Jepang yang tampil dominan dengan koleksi 16 poin. Meski begitu, posisi Australia masih belum aman. Pasalnya, semua tim di grup C masih memiliki peluang untuk lolos, termasuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini duduk di peringkat ketiga dengan catatan 6 poin. Pelatih 51 tahun tersebut berharap bisa mengamankan tiket terakhir ke Piala Dunia melalui ronde ketiga dengan cara finish jadi peringkat kedua. Saat ini kami berada di posisi yang bagus, ujar Popovich, di tempat yang kami inginkan, yaitu di posisi 2 teratas. Kami memiliki kesempatan untuk bertahan di sana. Lanjutnya, Tony Popovich yakin anak asuhnya bisa membungkam timnas Indonesia kala bermain di Sydney. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia di Jakarta. Dengan permainan saat ini, Popovich pede bisa menampilkan skema terbaik saat menjamu timnas Indonesia. Laga melawan skuad Garuda bakal menjadi satu dari 4 laga sisa untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Jadi, semuanya ada di tangan kami dan kami tahu bahwa pertandingan pertama lawan Indonesia pada Maret mendatang akan dimainkan di kandang sendiri di Sydney. Ujar Popovich, kami benar-benar dapat membangun bentuk permainan yang sudah kami bangun sejauh ini. Lanjutnya, dari 6 laga Australia menghasilkan 7 poin dan berada di posisi kedua. Positif, kami selalu mencari cara untuk melihat apa yang dapat kami lakukan lebih baik. Tetapi saya pikir para pemain telah menerima ide kami dengan sangat baik, kata Tony Popovich, dikutip dari laman Socceroos. Mereka telah menerimanya. Kami menghadapi situasi berbeda, skenario berbeda di setiap pertandingan, di mana kami harus bangkit dari ketertinggalan. Kami pernah unggul, dan kemudian di pertandingan terakhir kami cukup nyaman, mengalami periode buruk selama 5 menit. Anda tertinggal, dan kemudian para pemain menunjukkan karakter hebat untuk bangkit lagi, ujarnya. Ia menilai pemainnya bisa mengatasi kesulitan secara fisik dan mental. Jadi kita telah melihat secara fisik dan mental bahwa para pemain mampu mengatasi kesulitan yang mereka hadapi sepanjang pertandingan dan berbagai momen, dan itu memberi kami keyakinan untuk terus maju, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai posisi Australia ditentukan di tangan sendiri, terutama saat melawan timnas Indonesia pada Maret mendatang. Kami berada di posisi yang bagus, kami berada di posisi yang kami inginkan. Kami ada di posisi 2 teratas, kata Tony Popovich. Kita memiliki kesempatan untuk tinggal di sana, jadi ini ada di tangan kami. Dan kami tahu bahwa pertandingan pertama melawan Indonesia pada bulan Maret, di sini di kandang sendiri, di sini di Sydney, kami benar-benar dapat membangun platform yang telah kami susun sejauh ini, ujarnya. Pertandingan antara Australia versus timnas Indonesia bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Sementara itu, tim pelatih timnas Indonesia langsung bergerak untuk memantau para pemain yang berkarier di luar negeri. Negara yang disasar pertama kali adalah Belanda. Seperti yang diketahui,
Ada beberapa pemain skuad Garuda yang berkarier di negeri kincir angin tersebut. Pada pekan ini, ada 4 pemain yang bermain di Liga Belanda. Tim pelatih Timnas Indonesia langsung bergerak. Melalui 2 asisten pelatihnya, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, mereka memantau jalannya Liga Belanda. Alex Pastoor setidaknya memantau 2 pemain Timnas Indonesia pada pekan ini. Kedua nama yang dimaksud adalah Eliano Reijnders dan Tom Hay. Selain itu, di laga ke-100-nya, adik dari Tijani Reinders tersebut langsung turun sebagai starter saat menghadapi juara bertahan Liga Belanda, PSV Eindhoven. Di luar dugaan, Zwolle yang sebelumnya tak pernah menang sejak Desember lalu menghajar sang juara bertahan 3-1, Sabtu 18 Januari lalu. Eliano Reinders tampil impresif pada laga tersebut, meski sempat melakukan blunder di pertengahan babak pertama. Kala itu, ia melakukan tackle pada Ivan Perisic yang membuat PSV Eindhoven mendapatkan hadiah penalti. Alex Pastoor juga memantau Tom Hay kala membela Almere City di Liga Belanda pekan ini. Tom Hay turun sebagai starter saat timnya menghadapi Heracles Almelo. Sayang, pemain 29 tahun tersebut gagal membawa timnya memenangkan laga. Almere City kalah 0-2 atas Heracles dan Tom Hay bermain 89 menit pada laga itu. Sementara Denny Lanzaat memantau performa Ivar Jenner pekan ini. Momen tersebut juga dibagikan di akun sosial media sang pelatih. Kala itu, dirinya tampil untuk Jong FC Utrecht saat menghadapi The Graafschap. Sayang, Jong FC Utrecht harus puas dengan hasil imbang 1-1. Pekerjaan tim pelatih Timnas Indonesia bakal berlanjut ke sejumlah titik. Yang pasti, Patrick Kluivert akan langsung memantau jalannya Liga 1 Indonesia mulai awal Februari 2025. Pelatih 48 tahun tersebut bakal memantau laga antara Dewa United versus Persija Jakarta pada 8 Februari 2025. Timnas Indonesia bakal kembali bertanding pada 20 Maret 2025 mendatang di markas Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa memantau si anak hilang Timnas Indonesia yang mulai bangkit di Liga Inggris yakni Elkan Bagot. Setelah pulih dari cedera, Elkan Bagot mulai dipercaya lagi tampil memperkuat Blackpool FC di League One, kasta ketiga Liga Inggris, 2024-2025. Elkan Bagot tampil 45 menit pada babak kedua saat Blackpool FC melawan Huddersfield di Bloomfield Road pada 18 Januari 2025. Ia menggantikan Matthew Pennington yang dibekap cedera. Matthew Pennington diragukan tampil saat Blackpool FC melawan Exeter City dan Lincoln City pada Sabtu 25 Januari dan Selasa 28 Januari 2025. Karena itu Elkan Bagot berpeluang menjadi starter untuk menggantikan peran Matthew Pennington. Elkan Bagot tampil 3 laga di Ligue 1 musim ini. Jika Pennington masih belum pulih dan Elkan Bagot dimainkan di laga selanjutnya, maka Patrick Kluivert bisa memantau performa bek 22 tahun itu untuk membentuk skuad Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terakhir kali Elkan Bagot memperkuat Timnas Indonesia pada perempat final Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Pemain pinjaman dari Ipswich Town itu melewatkan putaran kedua dan 6 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini Patrick Kluivert yang menjadi pelatih baru Timnas Indonesia akan menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia perlu membentuk tim untuk menghadapi laga krusial pada Maret dan Juni mendatang. Patrick Kluivert harus memaksimalkan 4 laga tersisa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menunjukkan kehebatannya dengan mencetak brace saat memperkuat Oxford United Academy. Marcelino Ferdinand tampil dan membawa Oxford United Academy menang telak 6-0 dalam perempat final Oxfordshire Senior Cup di Stadion Banbury Platehair, Selasa 21 Januari malam waktu setempat. Pemain Timnas Indonesia ini sejak bergabung dengan Oxford United memang tak hanya tampil dengan tim senior. Dia juga bermain untuk tim junior ataupun akademi. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu telah menjalani debut dengan tim berjulukan The Youths tersebut. Marcelino tercatat pernah masuk daftar pemain cadangan dalam 4 pertandingan Championship Division atau level kedua Liga Inggris. Dia pernah masuk skuad cadangan saat Oxford United melawan Hull City, Watford, Sheffield United, dan Middlesbrough.
Untuk debut bersama tim senior, Marcelino melakukannya pada ajang Piala FA. Dia menjalani debutnya saat Oxford United melawan Exeter City, dan Marcelino masuk pada menit ke-89. Walaupun demikian, saat itu Oxford United harus mengakui kekalahan 1-3 dari Exeter City pada 11 Januari lalu. Setelah menjalani debutnya itu, Marcelino Ferdinand kembali membuat kejutan dan kali ini tampil bersama tim akademi. Oxford United Academy meraih kemenangan 6-0 atas Banbury United. Menurut akun resmi Oxford Academy, gol-gol tercipta dengan indah. Kemenangan besar ini dimulai dari gol Leo Snowden pada menit ke-10. Kemudian pada menit ke-15, sang pencetak gol pembuka skor sukses memberikan assist kepada Marcelino Ferdinand. Mantan pemain KMSK Deinze tersebut mencetak gol pada menit ke-15, setelah dia mendapatkan umpan tarik dari Leo Snowden. Tak hanya gol tersebut, Marcelino Ferdinand sukses mencetak gol keduanya dalam laga ini. Dia mencetak brace pada menit ke-23 dan lagi-lagi Marcelino menciptakan gol indah. Dia kembali mencetak gol melalui skema yang tak jauh berbeda dari gol pertama. Kali ini Marcelino menyelesaikan umpan tarik dari Casway Burton. Marcelino mencetak 2 gol. Kerja bagus dari Burton, yang mengalahkan lawannya dengan kecepatan, dan mampu memberikan umpan tarik lagi kepada Lino, yang dengan mudah menemukan sudut bawah gawang, tulis Oxford United. Oxford United Academy mempertahankan skor 3-0 hingga babak pertama berakhir. Mereka setelah itu menambah lebar keunggulan di babak kedua. 3 gol tercipta setelah turun minum dari Snowden dan brace yang dicetak Harrison Bradley. Dengan hasil ini, Oxford United Academy dipastikan mendapatkan tiket lolos ke semifinal Oxfordshire Senior Cup. Sekadar informasi, turnamen ini merupakan kompetisi bergengsi di regional tersebut. Pasalnya, turnamen tersebut terbuka untuk tim yang berkompetisi di Liga Inggris, Sistem Liga Nasional dan Liga Pengumpan Regional. Turnamen ini juga disebut memiliki sejarah panjang karena pertama kali digelar pada musim 1884-1885. De grote afwezige bij PSV is Malik Tilman. Het zegt de manschot. Zeer onfortuinlijk voor Rijn. December verwacht.